Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum guys, kami sekarang bersama dengan para ustadz di belakang saya nih guys. Ada Ustadz Mas Safwan, ada Kiai Idrus Ramli, ada Ustadz Joni. Ngapain kami? Ayo kita saksikan perbincangan kami pada hari ini. Guys, ini namanya Ustadz Joni dari Sumatera Barat. Ini Pak Kiai Idrus Ramli dari Malang, Jember. Jawa Timur lah yang penting. Nah ini Ustadz Mas Safwan dari Batam, Kepulauan Riau. Kita hari ini bincang-bincang tentang, nggak tahu apa temanya, tapi kita ingin dengarkan dulu apa sebenarnya yang ingin Ustadz Joni tanyakan mungkin ke Kiai Idrus Ramli. Silakan Ustadz, apa ya yang menjadi kegelisahan Ustadz? Kegelisahan kami pun di Sumatera Barat. Kami kan orang Muhammadiyah, itu mengadakan nuzul Quran. Ustadz semua Muhammadiyah itu mengadakan nuzul Quran. Tapi ada orang-orang Wahabi ini nuzul Quran 17 Ramadan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini bid'ah. Gimana penjelasannya ini? Jadi ini apa namanya, di dalam masalah ini pola pikir Wahabi itu memang tertinggal. Mengapa? Mereka masih ngotot gak ada bid'ah hasanah. Padahal sejak masa sahabat, masa ulama salaf sudah diakui ada bid'ah hasanah. Ya contoh peringatan nuzulul Quran. Mengapa diadakan peringatan? Ya karena turunnya Al-Quran ini kan suatu nikmat bagi kita, bagi umat Islam. Karena nikmat, maka hari turunnya Al-Quran kita adakan peringatan sesuai dengan perintah Allah, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Maksudnya hari-hari Allah itu ulama salaf menafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Ini namanya kan menghubungkan syukur kepada Allah dengan hari di mana terjadinya kenikmatan. Dan ini memang ada di dalam Islam. Tapi kalau menyangkut 17 Ramadannya ini gimana Ki? Kan ditentukan tuh 17 Ramadannya tuh. Ya gak apa-apa, 17 Ramadan. Kan memang kita ada riwayat Al-Quran itu kan turun pada 17 Ramadan. Kan itu bersamaan 17 Ramadan itu juga kan terjadinya peperangan Badar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dan seterusnya. Itu kan 17 Ramadan. Dan ini ya kadang-kadang memang saudara kita 18, kadang 19. Kadang-kadang karena penceramahnya satu orang, beda tempat akhirnya diatur. Ada yang 16, 17, 18, 19, 20 sampai agak belakang, dan itu gak masalah. Mereka ini ya usil. Berarti ini bukan bid'ah. Ini termasuk bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Mufti Saudi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Syekh ketika ditanya tentang maulid katanya bid'ah, sahabat gak melakukan. Tapi ketika beliau ditanya tentang ini hari nasional Saudi, kata beliau ini kita syukur kepada Allah atas nikmat berdirinya negeri tauhid ini. Bersyukur. Bahkan ketika ditanya tentang festival Saudi, bukan festival Riyadh ya, ini khusus orang Saudi, acaranya diantaranya joget-joget, tari-tari. Katanya, nggak apa-apa, joget-jogetnya gimana sih? Oh nggak apa-apa, biar sehat untuk ibadah. Padahal kalau kita umat Islam, baca sholawat, joget-joget, teriak-teriak mereka. Iya. Wong joget tuh nggak apa-apa, secara fikih. Nah, joget itu bagi laki-laki, asal tidak takasur, tidak tasani, goyangannya itu tidak lembut seperti perempuan tuh nggak apa-apa. Karena hiburan itu. Wahabi ini ya suka usil lah. Suka usil. Punya konsep yang jelas.
Nih Ustadz, di kota Batam ini bagaimana pendapat Ustadz tentang perkembangan Wahabi? Masalah menyikapi 17 Ramadan. Sebentar lagi nih, ini kita udah masuk 1 Sya'ban ya? Ya, Sudah masuk 1 Sya'ban kan? Sebentar lagi Ramadan nih. Nah, bagaimana nanti 17 Ramadan di sini bagaimana mereka? Kabarnya Wahabi ini berkembang pesat sekarang di kota Batam. Iya, betul. Tapi alhamdulillah di Batam ini ada Persatuan Mubalik Batam (PMB). Yang kebanyakan mayoritas dan mungkin tidak ada lah mereka yang orang-orang Wahabi yang menjadi pentolan-pentolan ataupun ustadz-ustadz di PMB Persatuan Mubalik Batam itu. Jadi ya tetap di Batam ini masih tetap memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian termasuk nuzul Quran sama tahun baru Islam. Tahun baru Islam masih. Dan pemerintah juga mendukung. Nah, ini Ustadz Joni dari Padang ya. Iya. Dekat dengan pabrik semen Padang. Oh dekat. Katanya ada Ustadz Wahabi menghadiri maulidnya semen Padang. Betul. Betul itu. Itu bukan dhaif, bukan lemah, itu sahih. Sahih ya. Itu sahih itu. Jadi kalau maulid Nabi bid'ah, kalau maulidnya semen Padang Yang disampaikan sebentar itu bukan dhaif tapi sahih. Dijamin kesahihan itu. Dari mana Pak Kiai tahu itu Pak Kiai? enggak katanya. Oh kata Anda. Dengar-dengar aja. Iya. Dan pakai di Saudi khususnya, ketika Raja Salman naik, ya, Raja Abdullah meninggal naik, itu sempat ada kabar bahwasanya Raja Salman itu memperingati Maulid Nabi di istana. Tapi setelah terpilih Muhammad bin Salman, putra mahkotanya sampai sekarang, itu berubah lagi. Nah, jadi artinya raja mereka itu, Raja Salman itu awal-awalnya sudah mulai. Gitu Pak Kiai. Ada guyonan sedikit nih Kiai. Guyonan sedikit. Waktu itu Dedengkot Wahabi ini mengatakan orang main bola itu, olahraga bola itu, katanya tuh orang yang main bola tuh orang gila semua. Orang gila. Tahu-tahunya Dedengkotnya Sumatera Barat, dia main bola Kiai. Berarti gila juga ya. Gila juga dia. Artinya mungkin. Jadi Dedengkot disalahkan orang main bola ini. Orang main bola itu nggak ada kerjaan, seperti orang gila. Bola satu dikejar. Dedengkotnya di Sumatera Barat dia main bola Kiai. Berarti Dedengkot itu orang gila berarti. Gila berarti. Jadi Kiai melihat mereka ini tidak konsisten atau gimana Kiai? Wahabi ini memang dalam persoalan-persoalan agama kelihatannya memang tidak konsisten, tidak punya kaidah yang baku. Ya. Artinya kaidah itu ya suka-suka lah. Suka Seenak-enaknya. seenak-enaknya. Suka dipakai, gak suka bikin kaidah yang bertentangan. Iya. Mincela-mincele ya. Contohnya ada enggak Pak ya? Mungkin ada yang kaitan dengan takwil lah Pak ya. Kan katanya tak boleh mentakwil. Tapi apakah di sisi lain ada mereka mentakwil? Mungkin contoh ketidakkonsistenannya ada enggak di situ Pak ya? Banyak itu. Misalnya ya, kita meyakini dalam akidah Ahlus Sunnah Allah tuh Maha Suci dari tempat. Allah tidak bertempat. Lalu kata Wahabi, enggak, Allah bertempat. Di mana? Di Arasy. Dalilnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Loh, itu enggak bisa menjadi dalil Allah bertempat di Arasy karena istawa ini lafadz mustarak. Kalimat yang punya banyak makna. Bisa bermakna bersemayam, bermakna menuju, bermakna tegak, ya. Ada sekitar 15 makna. Kalau ini dipaksa, Allah bersemayam di Arasy bertentangan dengan ayat lain. Misalnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Atau misalnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kita sekarang ada di ruangan. Kalau Allah bersama kita kan ada di sini berarti. Akhirnya kata mereka, oh enggak. Tuhan bersama kamu itu ditakwil. Maksudnya Tuhan tahu kamu ada di situ. Loh, katanya menolak takwil. Tapi ini kok ditakwil. Oh, itu salah satu contoh mereka tidak konsisten dalam kaitan takwil. Contoh lain ya, konsep bid'ah hasanah.
Nggak sedikit dulu Ki, yang kita luruskan. Itu akidahnya melenceng nggak di situ Ki? Kalau orang model begitu pemikirannya. Ya melenceng lah. Kan namanya nggak punya kaidah yang baik. Betul Ki. Lanjut Ki. Lanjut. Misalnya konsep mereka menolak bid'ah hasanah. Mengapa mereka nggak mau bid'ah hasanah? Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab-kitabnya Syarah Wasitiyah, kemudian Al-Ibda, dia bilang karena hadis kullu bid'atin dhalalah didahului dengan kalimat kullu keseluruhan. Dan kullu ini katanya kulli apa namanya? Ini termasuk sur. Kulliyatun amma. Jadi lafzun am musawwarun bi aqwa adawatil umum. Ini kalimat umum yang disur, yang dipagari. Pakai istilah sur. Sur ini kan istilah mantek. Mereka anti memantek. Masuk. Mereka ini membingungkan. Kemudian dengan kalimat yang paling kuat menunjukkan keumuman yaitu kullu. Makanya kullu bid'ah gak bisa dibatasi. Lalu di kitab yang sama beberapa halaman sebelumnya di kitab yang sama ketika membahas Al-Quran makhluk apa bukan, dia seakan-akan berpolemik dengan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran makhluk. Betul. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran kata Mu'tazilah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Al-Quran sesuatu. Berarti Allah yang menciptakan. Apa kata Syekh Utsaimin? Oh enggak. Ini walaupun segala sesuatu, Quran enggak masuk di sini. Gak masuk. Lo kan ada kullu. Kullu gak berarti semuanya di dalam Al-Quran. Contohnya misalnya ketika Allah menceritakan melalui lidahnya, melalui burung hudhud tentang Ratu Bilqis. Ratu Hudhud bilang wa utiyat min kulli syai'. Ratu Bilqis oleh Allah dikaruniakan kulli syai', segala sesuatu. Kan enggak segalanya diberikan sama dia. Betul. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan punya dia katanya. Nah sama dengan ini. Lah ini mengapa Al-Quran aja Syekh Ibnu Utsaimin ini mau dibatas, lafadz kullunya itu diberikan arti terbatas. Hadis gak mau. Kan sama saja sebenarnya. Artinya mereka ini gak punya kaidah yang baku yang jelas. Kami teman-teman di Sumatera Barat itu berpikir seperti ini. Mereka itu pola pemikirannya yang tidak konsisten. Malah kami letakkan pola pemikirannya mereka itu ditumit. Kalau dengkul masih mendingan masih di atas. Pemikiran mereka itu ditumit. Tuh. Jadi kalau kata-kata kita nak masuk ke dalam hatinya, cuma dalam pikiran mereka. Pemikiran mereka tak sampai ditumit. Maaf, tidak sampai di dengkul, tapi cuma sampai ditumit saja. Didengkul saja pemikiran orang salah kan, apalagi ditumit. Ah itu tuh. Itu kami artikan pemikiran orang-orang Wahabi itu. Banyak ya di Sumbar Wahabi. Banyak. Tanggung jawab Ustaz. Ini tanggung jawab uja. Jadi gini masalah Wahabi itu 2023. Itu dia mengatakan Muhammadiyah itu sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. Dulu NU sama dengan Syiah. Boleh dicek di YouTube. Saya bilang sama teman-teman, kalau mereka dibiarkan seperti ini tidak dikasih efek pelajaran, maka dia akan selalu menghina Muhammadiyah. Maka ketika itu saya gerakkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Awalnya kita panggil pelan-pelan, dia nggak mau. Kita panggil pelan-pelan nggak mau kan? Kita lapor ke Polda. Kita lapor ke Polres Payakumbuh. Di situ mulai dia takut tuh. Kita dicari-cari sama dia. Kita lagi nggak mau ketemu. Awalnya sebelum kita lapor ke Polres supaya dia terbayun dulu kan? Ada permintaan maaf. Tapi dia sok-sok inilah. Sok-sok menunjukkan taringnya lah. Saya bilang, saya kumpulkan pemuda-pemuda Muhammadiyah. Orang seperti ini tidak boleh didiamkan. Kita laporkan ke PWM, pimpinan wilayah Sumatera Barat. Siap orang yang dilaporkan, siap. Kita serahkan kepada pemuda Muhammadiyah. Ketika itu saya sendiri yang paling terdepan. Berapa ininya nanti kita cari LBH Muhammadiyah kan ada. Kita laporkan ke Polres, 1 minggu belum digubris, maka kita langsung ke Polda. Maka ketika itu baru dia dipanggil oleh orang Polda. Baru minta maaf. Kata bilang, kalian sudah kami maafkan, proses hukum tetap dijalankan.
Alhamdulillah sampai sekarang ada lagi yang menghina Muhammadiyah di Sumatera Barat. Oh, dulu luar biasa. Kita beda hari raya saja dengan pemerintah. Dibilang kita ini, pemahaman kita ini melenceng dari syariat. Apa maksud melenceng dari syariat? Kalau kita yang ada di Indonesia ini harus mengikut umarah pemimpin. Nah, itu mereka berkata begitu. Makanya Muhammadiyah ini sesat. Seenak-enaknya dia ngomong begitu. Nah, udah kita proses secara hukum. Alhamdulillah kita proses secara hukum. Kita tidak kita memaafkan dia, tapi dia tetap menjalani hukum. Dan itu dia kita masukkan ke dalam penjara. Nah, itu alhamdulillah sekarang ada lagi orang yang menghina Muhammadiyah. Nah, itulah mereka. Pak Yai, jadi sebenarnya apa yang membuat Salafi Wahabi ini mudah berkembang di Indonesia? Pertama ya memang angka keawaman masyarakat Indonesia itu tinggi. Bayangkanlah hasil survei umat Islam Indonesia yang buta aksara Al-Quran 72%. Secara survei keseluruhan. Iya. Masya Allah. Umat Islam Indonesia yang nggak bisa baca Quran 72%. Yang sholat 38% lebih. Nah, dengan angka keawaman yang tinggi, aliran apapun ya mudah masuk. Yang kedua, yang ketiga ya memang mereka ini semangat Ustadz Wahabi menyebarkan ajarannya. Kadang-kadang juga pakai fulus. Karena digaji, ada gaji. Nah, dananya itu dari mana perkiraan itu? Hah? Dana-dana dia ini. Itu Ustadz Umar Sofwan yang tahu. Oh, masa. Tadi Gimana waktu dana-dananya? pagi tadi kita jumpa di warung tadi, kan saya bilang. Hah. Jadi memang setiap yang tamat dari Saudi itu ada penawaran mau jadi juru dakwah Saudi, itu lapor ke Kementerian Wizaratul Auqaf, nanti masukkan ke nama kita, pas semua nanti di mana kita akan tinggal nanti, akan dibayar tiap bulan. Ada gajinya. Jadi gaji. Tuh, itu bukan doif tapi sahih ya. Saya sendiri sudah waktu itu mau daftar. Tapi saya bilang tadi, ketika saya pulang, Pak Ki, yang saya takutkan beliau ini jangan-jangan Wahabi Pak. ke depannya sempat dijawab. Insyaallah aman. Aman ya? Ada nggak yang dekat-dekatin Ustaz? Mereka orang Wahabi. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, karena kalau ke teman-teman datang yang dari pusat, tidak perlu saya sebutkan lah nama kawan-kawan Iya, saya, iya, betul. Itu pasti singgah di tempat saya ataupun sarapan ngajak saya. Jadi yang di bawah-bawah itu di sini, takzim sama saya. kawan Ustaz saya rupanya. Kiai, selama ini kan yang saya kenal kan Kiai adalah salah satu singa aswaja. Pernah nggak orang-orang Wahabi ini mendekati Kiai atau bertamu ke tempat Kiai? Nggak usah begini kan? Dan menawarkan sesuatu. Ya itu. Ataupun mungkin sebaik menteror mungkin. Kalau menteror gak pernah. Nggak pernah, alhamdulillah. Karena dia tahu kayak ini orang di mana gitu. Jadi pimpinan Wahabi datang ke tempat saya itu 2 kali. Pertama sekitar 2015. Setelah parade Aswaja di Aceh, orang Wahabi ini marah. Akhirnya ada akun Wahabi di Facebook waktu itu bilang, Ki Idrus ditantang debat sama orang Wahabi dari Sumbar. Namanya Limusri. Kebetulan dia yang doktor ini. Dokter Limusri. Kebetulan ngajar di Jember kan. Oh, Dia ngajar di Jember dia. Dulu, sekarang pindah ke Pekanbaru. Oh, iya, Dalam saya nggak tahu itu. beberapa tahun dah Nah, pindah itu ke termasuk kawan saya sih. Limusri. Dia Ali Musri Sonjan Putra kan. Ya, Kan dia dulu yang mengajak Minang bertauhid. terus katanya dia nantang saya debat, tapi saya agak merespon. Hmm. Tapi di Facebook kan masa kita mau merespon gitu-gitu kan? Betul. Wong kita ini ada rumah, ada nomor telepon, kan tinggal ditelepon Betul. atau datang ke rumah. Ternyata saya pulang dari Aceh, pimpinannya Pak Ali Musri datang ke rumah minta maaf. Nggak ada tantangan itu. Katanya. Oh, Masya Allah. Berarti dia datang ke rumah itu bukan ini. Ya, nah lembaganya ini kan diberi nama Imam Syafi'i kan di Jember. Saya tanya,
Ustaz, kenapa lembaga antum ini diberi nama Imam Syafi'i? Kan antum bukan pengikut Syafi'i. Katanya, lah kita kiai kagum sama Imam Syafi'i. Tetapi itu kan tasbih apa namanya? Bikin talbis. Iya, iya. Menipu kan? Iya. Kan sama aja dengan orang jualan sate babi lalu ditulis sate kambing. Iya. Alasannya kagum dengan sate kambing. Kan masa bisa dibenarkan? Karena mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini sudah punya mazhab. Emang Udah dasar manhaj. otaknya ditumit orang begini nih. Nah, Wahabi itu saya di mana-mana ya. Lembaga pesantren nama Imam Syafi'i kebanyakan Wahabi. Termasuk di Batam ada Ustaz. Imam Syafi'i juga namanya. Ada pesantren Imam Padahal Syafi'i. Imam Syafi'i ini anti tauhid rububiyah uluhiyah di Muqaddimah Ar-Risalah. Atau bisa begini nah, oke, ini mohon maaf cakap. Bisa jadi dia membuat nama Imam Syafi'i itu untuk menarik daya tarik supaya orang bergabung, supaya orang masuk. Bisa begitu nah. Nah, itu kan menipu namanya. Karena yang diajarkan bukan mazhabnya Imam Syafi'i. Betul. Mazhabnya Wahabi. Kan nggak pede dengan namanya sendiri. Mestinya Pondok Ibnu Taimiyah atau Pondok Najd misalnya. Iya, itu benar itu. Benar emang. Iya. Termasuk anak kawan-kawan saya Ustaz. Itu curhat pernah sama saya. Jadi dimasukkan anaknya ke pesantren Imam Syafi'i yang ada di sini. Tau-taunya pas liburan pulang membidahkan ini orang tuanya. Wah, ini berubah anak saya. Katanya pesantren Imam Syafi'i. Iya. Mereka ini memang tidak punya kaidah yang baku. Itu dalam apa saja itu. Misalnya dalam ilmu hadis. Satu perawi itu kadang-kadang punya dua status. Di hadis satu dibilang dhaif, hadis satu hasan. Berarti yang dhaif hadisnya gak cocok sama mereka. Yang hasan hadisnya cocok. Iya. Atau misalnya hadis dhaif. Mereka ini kan menolak hadis dhaif, gak mau. Tapi kalau hadis dhaif itu cocok dengan mereka, hatta yang palsu dipakai. Cuma gak bilang-bilang. Ini mereka. Kita ini banyak contoh-contohnya di kitab-kitab mereka yang gini. Iya. Jadi mereka seakan-akan alergi dengan hadis dhaif. Itu hadis dhaif yang mereka gak mau aja. Kalau mau mereka ya dipakai juga dan gak bilang-bilang kalau dhaif. Ini terakhir sedikit masalah Syekh bin Bas dikit. Syekh bin Bas ini kan banyak juga beliau itu kan salah satu diinikan oleh orang-orang Wahabi, guru besar atau dedengkot lah. Itu guru besarnya atau dedengkotnya Wahabi. Nah, bagaimana tuh Ki? Syekh bin Bas itu sejak usia 17 atau 18 tahun sudah tunanetra. Iya. Dan beliau ini membaca Musnad Imam Ahmad. Musnad imamnya itu belum selesai. Dan apa-apa banyak belum selesai. Karenanya kadang-kadang fatwa beliau itu meniadakan hadis, padahal ada. Karena memang belum selesai belajar hadis kan. Tapi kadang-kadang beliau itu moderat. Contoh. Yang moderat ini kita di Indonesia ya, kalau ada keluarga meninggal kan biasa ngasih makan. Saya punya fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid dan saya sudah baca semua. Beliau ditanya, Syekh, kalau ada keluarga meninggal, lalu kita kedatangan tamu, boleh nggak kasih makan? Oh, nggak apa-apa, kata. Nggak apa-apa, kasih aja, itu kan tamu. Terus beliau ditanya, Syekh, kita ini keluarga meninggal, lalu tetangga kanan kiri ngasih makanan banyak, kita nggak habis, boleh nggak ngundang orang untuk makan? Oh, nggak apa-apa. Ini kan moderat. Betul. Coba Salafiyah di sini kan kayak lebih Wahabi daripada Syekh bin Baz. Dikit-dikit nyelekit itu. Kalau dia dengar itu kewa luar biasa. Ini ngeremeh banget dia orang. Ini yang moderat ya. Kemudian kadang-kadang beliau radikal karena tidak tahu. Contoh, ada fatwanya beliau ditanya, Syekh gimana baca Fatihah untuk orang mati? Katanya bid'ah. Gak ada dalil. Padahal tuh ada hadisnya. Hadisnya ada dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang aneh, Fathul Bari itu ada terbitan tahqiqnya bin Baz. Masya Allah.
Ada komen, lah kok bisa dia gak tahu hadis di Fathul Bari? Iya. Nah, aneh ya. Kemudian hadis di riwayat At-Tabrani, Abu Nu'aim, Ibnu Mandah, pernyataan sahabat perempuan Ummu Afif An-Nahdiyah, kata beliau radhiyallahu anha, bay'ana Rasulullah SAW hina bay'an nisa fa akhadha alaihinna alla tuhaddisna ar-rajul illa mahraman. Ketika Rasulullah membaiat kaum wanita, beliau berjanji membaiat sama kaum wanita jangan ngobrol sama laki-laki kecuali mahram. Terus wa amarona, kata beliau, wa amarona an naqra ala mayyitina bi Fatihatil Kitab. Rasulullah menyuruh kami membaca surat Fatihah untuk orang mati. Hadisnya hasan. Ini kitabnya riwayat At-Tabrani, Abu Nu'aim, Ibnu Mandah. Dan kata para ulama hadisnya hasan. Syekh bin Bas bilang fitnah. Tapi ya maklum lah karena beliau nggak tahu hadis ini. Betul. Nah kita kan biasa kan ngumpul-ngumpul Al-Fatihah. Kan doa kan. Nah Syekh bin Bas itu melarang. Padahal ada hadisnya. Terima kasih para ustadz sekalian. Semoga kita doakan semoga mereka ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari mara bahaya baik zahir maupun batin. Dan yang terpenting selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Hi Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.